Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan ngaji kita terkait hadis-hadis sahih dari kitab Tauhid Sahih Bukhari. Dan sekarang masuk di pembahasan bab yang ke-28, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sungguh kalimatuna maksudnya takdir ya. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Kalimat ketetapan Allah Ta'ala sudah mendahului hamba-hamba kita mursalin yang merupakan para utusan atau para rasul. Surat apa ini? Surat As-Saffat ayat 172. Surat As-Saffat ayat 172 juz 23 ya, juz 23. Sampun ketemu, Pak? Sampun nggih. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh kalimat kami, kalimat ketetapan kami telah mendahului para hamba-hamba utusan kami. Innahum lahumul mansurun. Sungguh merekalah orang-orang yang tertolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh tentara-tentara kami merekalah yang menang. Jadi tentaranya Allah Ta'ala, tentara kebenaran, merekalah yang menang. Jadi bahasanya awak dhewe kan lakon menang guri kan gitu kan. Jadi memang di awal-awal itu ya perjuangan, susah, sengsara, tapi nanti akibat endingnya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Dan kita sudah banyak menyaksikan kejadian-kejadian yang sudah lewat. Kemenangan adalah milik kaum muslimin, walaupun harus melewati rintangan yang begitu luar biasanya. Jadi tidak ada istilahnya kemenangan yang instan, semuanya butuh perjuangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari seorang diri, Pak. Kan ketika Nabi Muhammad diutus, kondisi manusia seperti apa? Mereka di atas kesyirikan dan Nabi Muhammad sendirian. Sekarang agamanya sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Itu kalau nggak telaten, nggak perjuangan, ya mana bisa sampai seperti yang sekarang kita rasakan. Dari seorang diri di kota Mekah, di padang pasir, satu persatu masuk Islam sampai Islam bisa tersebar luas. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi memang awalnya itu sendirian, kemudian bisa tersebar luas. Bahkan fikroh-fikroh yang menyimpang pun asalnya kan juga dari satu orang kan.
pemikiran yang terbaru contohnya apa? Seperti Ahmadiyah atau pengikutnya Ghulam Mirza Ahmad, asalnya orang satu kemudian bisa tersebar sampai ke mana-mana. Itu kesesatan ya. Sesat pun ternyata juga butuh perjuangan. Jadi jangan dikira yang butuh perjuangan itu cuma yang di atas iman saja, mereka pun yang berbuat kerusakan pun juga mereka berjuang, cuma perjuangan mereka tidak ada manfaatnya. Orang-orang kafir menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka akan infak di jalan tersebut, di jalan kekufuran, di jalan kerusakan tersebut. Tsumma la takunu alaihim hasrah, tsumma takunu alaihim hasrah, kemudian infak yang mereka lakukan hanya akan menjadi penyesalan yang sangat mendalam bagi mereka. Jadi orang beriman mereka berjuang, orang kafir pun mereka juga berjuang. Surat An-Nisa gimana ayatnya? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian mengira orang kafir tidak sakit, sungguh mereka juga kesakitan sebagaimana kalian juga merasakan sakit. Cuma bedanya kalian sama orang-orang kafir itu, kalian sakit tapi punya harapan akhirat, orang kafir sakit tidak punya harapan akhirat. Orang kafir mati, apakah mereka punya harapan nanti ada harapan dapat kenikmatan di surga? Tanya saja Pak mereka yang kafir-kafir itu, baik dari agama apapun, jenengan tanya. Yang selain Islam ya, yang selain Islam jangan tanya nanti habis mati betul termasuk surga gitu. Tanya aja Pak. Saya kok nggak yakin mereka bakal mengatakan pasti saya masuk surga. Nggak yakin Pak. Tapi orang Islam betul-betul punya harapan besar ya. Mati nanti masuk surga. Mati nanti ada balasan-balasan yang dulu didolimi, nanti totalannya di mana di akhirat. Ada yang utang gak bayar, nanti di mana di akhirat. Kan punya harapan besar gitu. Orang kafir tidak punya harapan mereka. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalimat ketetapan takdir Allah Ta'ala sudah mendahului segala sesuatu. Ini perkara yang menjadi keyakinan kita. Takdir Allah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di antara takdir tersebut, orang beriman akan tertolong. Di antara takdir tersebut bahwasanya tentara-tentara orang beriman itu akan menang melawan orang-orang kafir. Memang kayaknya kayak nggak masuk akal Pak. Seperti pasukannya Khalid bin Walid ketika perang Perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu 3.000 lawan berapa? 200.000 Pak. Itu bisa dibayangkan 3.000 musuh 200.000 kan ora imbang tuh itu. Tapi faktanya umat Islam yang menang pada perang Yarmuk di Syam sana, di Suriah sana. Pasukannya Khalid bin Walid berjumlah sekitar 40.000 orang. Pasukan Romawi sekitar 200.000 pasukan. Tapi ternyata yang menang adalah pasukan kaum muslimin. Yang terdekat ini contohnya ya, Afghanistan lawan mana? Lawan Amerika contohnya. Terus kalau nggak masuk akal, tapi nyatanya mereka menang. Yang terbaru lagi mana? Suriah ya, diajar entek-entekan koyo ngono Pak. Sangat menyedihkan ya. Bangunan-bangunan rata sama tanah gak karo-karuan. Tapi subhanallah menang dalam hitungan beberapa hari lawan orang-orang kafir. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana Ismail di sini Tabuzaki kalau enggak salah. Qala haddatsani Malik di sini Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. An Abi Zinnad Anil A'raj di sini namanya Abdurrahman bin Hurmuz
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, lamma qadallahu al-khalqa, tatkala Allah menciptakan al-khalqa, ciptaannya, kataba indahu fawqa arsyih, Allah sudah menulis di sisinya sana, di atas arsy-nya, yaitu tulisan apa? Tulisan takdir di Lauhil Mahfudz ya. Di antara tulisan tersebut isinya apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rahmat Allah mendahului apa? Murkanya Allah. Di sini ada dua sifat, Pak. Sifat apa? Sifat apa? Sifat rahmatnya Allah, kemudian sifat apa? Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dari dua sifat tersebut, mana yang paten, mana yang tidak paten? Yang paten adalah sifat rahmat ya, sifatnya daim. Sifat rahmat Allah itu sifatnya tidak ada berhentinya, Pak. Terus ya, terus. Adapun murka itu sifatnya kalau nggak ada sebab maka tidak akan murka. Adapun rahmat tanpa sebab pun rahmatnya Allah Ta'ala itu ada atau enggak? Ada ya. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala ada dua macam, rahmat yang khusus dan rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang khusus bagi siapa? Orang-orang beriman. Rahmat yang umum untuk siapa? Semua makhluknya. Memangnya orang kafir nggak dapat rahmatnya Allah dah? Dapat atau enggak? Dapat. Ya, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat rahmat lebih dulu ketimbang sifat murka. Atau di dalam lafadz yang lainnya, sifat rahmat itu menang daripada lebih unggul daripada sifat murka. Lebih unggul daripada sifat murka. Ini di sini disebutkan ada dua makna ya terhadap hadis ini, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendahului sifat murkanya. Makna yang pertama, rahmat Allah Ta'ala mendahului murkanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala didapatkan semua hamba tanpa sebab. Adapun murka itu menimpa hamba karena sebab. Sebabnya apa? Kemaksiatan. Sebabnya adalah kekufuran, kesyirikan, apalagi berbagai macam sebab. Adapun rahmat nggak butuh sebab, maka hamba dapat apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Battal dalam syarah Bukharinya, beliau mengatakan di antara rahmat Allah Ta'ala tersebut, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari nggak ada jadi ada. Ini rahmat atau bukan? Kita kan asalnya nggak ada, Pak. Dulu ada nggak orang menyebut namanya Ustadz Yusuf Rustam LC gitu? Kan nggak ada yang nyebut tuh. Kapan adanya penyebutan ini? Sakbare pirang tahun nih. Sakbare 30 sekian tahun baru ada yang menyebutkannya. Gitu loh. Jadi asalnya nggak ada jadi ada, itu namanya rahmat. Itu diantara rahmat. Keluar dari perut ibunya kan nggak bisa apa-apa, Pak. Cuma apa bisa ngek gitu dok. Nah ternyata digendong sama ibunya, digendong sama bapaknya. Bapak tuh suka sama anak atau enggak? Tenan tuh piye? Wong nek bread sing ngresiki ibuke. Yes, bapak pokok korporan gawe ngono tok ya. Nanti sing ngrumat siapa? Ibunya. Jadi rahmatnya ibu tadi lebih daripada bapak. Makanya disuruh apa? Berbakti kepada ibu baru bapak ya, karena rahmatnya ibu tadi lebih tinggi, lebih besar daripada bapak ya. Jadi manusia yang lahir ke dunia juga dapat rahmat. Rahmatnya apa? Kasih sayang kedua
orang tua sampai akhirnya bisa jadi manusia yang sempurna. Itu juga rahmat dari Allah Ta'ala. Emangnya bayi tadi sudah punya jasa apa, Pak? Bayi yang lahir tadi loh punya jasa apa? Kok sampai Allah kasih rahmat gitu loh. Kalau murka kan harus ada sebabnya. Kalau rahmat tidak butuh sebab. Itu namanya rahmat Allah mendahului apa? Mendahului murkanya. Orang kafir dapat nikmat banyak dari mereka yang asalnya musuhi Islam gak karo-karuan, lesesoe masuk Islam, Pak. Banyak atau enggak kayak gitu? Banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu musuhi Islam, ternyata masuk Islam. Khalid bin Walid musuhi Islam, ternyata masuk Islam. Amr bin As musuhi Islam, ternyata masuk Islam. Siapa lagi? Banyak para sahabat pembesar-pembesar itu asalnya musuhi Islam, ternyata masuk Islam. Itu kalau bukan rahmat Allah terus apa itu namanya itu? Itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya azab yang menimpa manusia seperti gempa bumi, tsunami dan yang lain-lain, Mbak. Azab yang menimpa manusia itu langsung datang tiba-tiba tanpa sebab atau sebelumnya sudah ada peringatan. Saya ulangi lagi. Azab yang menimpa manusia di dunia itu sekedar terjadi begitu saja tanpa sebab atau sebelumnya sudah ada peringatannya. Sudah ada peringatannya, jangan syirik, jangan kufur, jangan berbuat maksiat, jangan ini, jangan itu. Nanti kalau berbuat seperti ini nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi tidak ada azab yang menimpa, kemurkaan Allah yang menimpa, kecuali sudah diingatkan, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab siapapun sampai kami utus seorang rasul. Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka, sebelumnya sudah dapat rahmat atau belum? Sudah diingatkan, ayo beriman. Tapi maksa dia tetap kufur, akhirnya mati di atas kekufuran. Jadi ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Ta'ala itu sudah ada duluan sebelum kemurkaan menimpa siapapun. Bisa dipahami ya? Jadi kemurkaan tadi ya seperti azabnya orang itu masuk neraka, nggak mungkin masuk neraka tiba-tiba tanpa sebab, nggak mungkin. Fir'aun masuk neraka tanpa sebab atau sudah dikasih peringatan dulu. Lo berkali-kali malahan, tapi kalah, kufur ngaku kalah, habis itu kufur lagi. Muncul mukjizat lagi, ngaku kalah, kemudian kufur lagi, berkali-kali diingatkan, akhirnya mati dalam kondisi kafir. Maka yang salah siapa? Ya Fir'aun itu sendiri. Siapa lagi contoh yang lain? Musailamah Al-Kadzab yang mati dalam kondisi kafir, itu sudah ada peringatannya atau belum? Sudah ya, jadi enggak ada. Jadi tidak ada Allah itu berbuat dolim kepada para hambanya tiba-tiba langsung dimurkai gitu, enggak. Tiba-tiba langsung diadab gitu, enggak mungkin. Rahmatnya sudah datang duluan. Ayo kerjakan yang baik, ayo tinggalkan kesyirikan, ayo tinggalkan kekufuran, tinggalkan bid'ah, kembali kepada jalan yang benar. Tetapi ketika manusia tidak mau mengindahkan itu semua, baru datanglah yang namanya azab kemurkaan Allah Ta'ala tersebut. Jadi yang murka siapa, Pak? Yang murka Allah atau alam murka?
Nah, kalau bilang alam murka nanti jatuhnya syirik gitu. Alam telah marah, apalagi biasanya yang sering muncul di TV itu apa Pak biasanya? Kata-kata yang semesta kenapa? Semesta murka gitu ya. Semesta murka, alam marah, alam telah lelah, alam tidak bersahabat dengan kita. Nah ini hati-hati ya, anak-anak kita dikasih, pokoknya langsung diingatkan anak-anak itu. Mereka masih polos Pak. Langsung diingatkan ini dari Allah semuanya. Tidak ada alam itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kedua dari lafadz tadi, rahmat Allah mendahului murkanya. Makna yang kedua, makna yang kedua adalah rahmat Allah secara waktu itu sudah mendahului apa? Sudah mendahului rahmatnya. Makna yang kedua, rahmat Allah lebih banyak ketimbang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi apa? Yang pertama tadi, rahmatnya mendahului secara waktu ya. Sudah ada peringatan dulu baru datang yang namanya murka. Makna kedua, rahmat Allah dibandingkan sama murkanya sangat tidak ada apa-apanya. Rahmatnya lebih banyak ketimbang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah ta'ala ada yang sifatnya dzatiyah, ada yang sifatnya fi'liyah. Dzatiyah itu ya sifat dzat ya. Fi'liyah berarti sifat perbuatan. Sifatnya perbuatan. Adapun marahnya Allah Ta'ala itu adalah sifat fi'liyah, bukan dzat ya, yaitu sifat perbuatan. Apa ini maknanya ini? Sifat dzat itu contohnya Pak, wajah itu namanya dzat. Yang melekat pada suatu dzat itu namanya sifat dzat. Tapi perbuatan contohnya berbicara. Saya berbicara, ngomong terus atau ada jedanya? Jadi yang senantiasa nempel pada dzat namanya apa? Sifat dzat itu tidak bisa terpisah, paham ya? Adapun sifat fi'il perbuatan terkadang melakukan, terkadang tidak. Itu namanya sifat perbuatan. Nah, sekarang antara dzat sama perbuatan itu lebih unggul mana? Dzat, paham ya? Nah, sifat rahmat itu menjamak kedua-duanya, dzat dan juga perbuatan. Adapun murka itu hanya sifat apa? Perbuatan saja. Sehingga sifat rahmat lebih unggul, lebih menang daripada sifat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdul Haq Ad-Dahlawi juga menafsirkan, rahmatku mendahului murkaku, bahwasanya rahmat Allah Ta'ala seperti nikmatnya meliputi semua makhluk. Adapun murkanya Allah Ta'ala semua makhluk atau sebagian saja? Sebagian itu pun kecil. Contoh apa ya? Gempa bumi itu satu muka bumi atau sebagian saja? Sebagian kecil. Makanya di sini dikatakan rahmat Allah lebih unggul daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tafsir-tafsir terkait dengan rahmat Allah Ta'ala mendahului murkanya. Kemudian qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj qala haddatsana A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Qala sami'tu Zaid bin Wahbin qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Haddatsana,
menyampaikan hadis kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia Rasul adalah as-sadiq al-masduq. Yang sadiq itu nggak mungkin berdusta, senantiasa jujur, senantiasa benar apapun yang disampaikan. Al-masduq yang senantiasa dibenarkan, tidak mungkin bisa dibilang dusta. Mungkin nggak kita mengatakan Rasul berdusta? Secara logika saja, semua yang Nabi sampaikan terjadi atau enggak? Terjadi semua. Ketika perang Khandaq ya, Nabi mukul batu besar, kemudian muncul percikan api. Oh, ini adalah Kaisar Romawi yang kita taklukkan. Mukul lagi, muncul percikan api. Oh, ini adalah kekaisaran Kisra Persia yang kita taklukkan. Orang-orang munafik tertawa, wes mati ini. Saya pelawar pun ngomong apa? Aku bakal naklukkan ini dan itu. Itu orang munafik ya. Tapi orang beriman yakin itu terjadi atau tidak? Yakin terjadi dan betul. Hanya berjarak berapa hari Persia Romawi ditaklukkan? Berapa hari, Pak? Dari ucapan tersebut. Ucapan tersebut tahun berapa? Tahun Ka'roh. Tahun berapa, Pak? Nabi mengucapkan nanti Persia Romawi ditaklukkan tahun berapa itu? Tahun kelima Hijriyah. Rasul wafat tahun berapa? 11. Tahun 13 yang sudah ditaklukkan mana? Romawi dulu. Persia tahun 14 mentok 15. Tahun 15 Persia sudah ditaklukkan kaum muslimin. Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin. Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin. Hanya berjarak 10 tahun, Pak, dari asalnya dikepung tentara orang-orang musyrikin Mekah. Quraisy bertahan di bawah parit gitu saja 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu apapun yang beliau sampaikan itu tidak bisa didustakan, hanya bisa dibenarkan. Benar gitu toh, Pak. Coba jenengan cek semua yang dari beliau bisa nggak didustakan. Nabi bilang nanti Jazirah Arab bakal hijau. Loh, sekarang aja sudah terbukti toh. Sudah terbukti atau belum? Sudah mulai terbukti hijau, walaupun belum hijau secara total, tapi kita percaya. Soalnya nggak bisa untuk didustakan tuh nggak bisa, Pak. Pasti hanya bisa dibenarkan. Itu artinya apa? As-sadiq al-masduq. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud ketika hendak menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu as-sadiq al-masduq, yang pasti benar dan hanya bisa dibenarkan saja. Karena yang bisa ngomong-ngomong kayak gitu biasanya dukun, ya atau enggak? Lah dukun itu kalau ngomong benar atau disalahkan? Dukun, Mbak, dukun. Dukun itu kalau ngomong kita mengatakan benar atau salah? Mesti salah atau mesti benar? Ragu ya jenengan. Soalnya ada satu yang benar kan gitu kan. Dari sekian banyak kedustaan itu ada satu yang benar, mulanya dipercaya wong akeh gitu loh. Tapi ya aneh saja. Nabi Muhammad yang pasti benarnya tidak bercampur dengan kedustaan, gak dipercaya. Dukun sing satu sing bener kursiji digodak. Kan lucu tuh seperti itu. Gak masuk akal. Nabi Muhammad ucapannya gak mungkin bercampur dengan kedustaan. Dukun ucapannya bercampur dengan kedustaan. Tapi manusia mengejar ucapan dukun ketimbang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalam rangka untuk memisahkan atau membedakan antara dukun dan non dukun. Karena dukun tadi ucapannya pasti ngawur dan kaitannya sama perkara goib. Dukun ucapannya goib atau bukan? Ucapannya goib, Pak. Teko nonggone petinggi langsung masuk, lungguh nonggone sofa langsung kondo.
ketoke cerah, Pak. Ketoke cerah. Iku iso ngomong ngono tok. Lah kok nek duwite saiki ngomong apa? Oh ketoke peteng. Nek duwite akeh muni, oh ketoke cerah. Ya patah ya sing ngono sing dikandani yo ngandel ae. Baik. Ini muqaddimah karena Nabi alaihi salatu wassalam akan menyampaikan perkara gaib dan perkara gaib itu di luar nalar. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? As-shadiq al-masduq. Inna gimana hadisnya? Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi. Sesungguhnya penciptaan seorang dari kalian itu yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, itu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari wa arba'ina lailah, 40 malam. Tsumma yakunu alaqatan mislahu, kemudian menjadi alaqah. Itu artinya apa? Sing nempel dinding namanya apa? Nempel di dinding gitu. Jadi alaqah itu nempel gandul gini, Pak. Itu namanya apa itu? Yang gantung ya, gantung. Jadi darahnya tadi, jadi segumpal darah tadi nempel gitu loh. Kaya ndoke pitik sing cuwini cilik lho sing kalau kita pas bedah itu kecil ya. Ini manusia prosesnya ketika nutfah tadi apa? Mani ketemu ovum ya bahasa kita ya. Itu nanti dikumpulkan jadi satu, bergabung ya, kumpul jadi satu, kemudian nempel di dinding rahim selama berapa? Di 40 hari pertama itu menjadi segumpal darah yang nempel di dinding. Dan nanti dari segumpal darah tadi berkembang terus menjadi apa? Tsumma yakunu mudghatan mislahu. Kemudian yang segumpal darah tadi berkembang menjadi mudghah. Mudghah itu nek mangan sak sendok dimploki jenenge apa iku? Ya? Ya pokoknya mudghah itu satu sendok makanan itu yang dimakan dimplok itu namanya mudghah. Jadi mudghah itu yamdok itu ya ngemplok. Jadi sak emplokan itu sak piro, Pak? Sak emplokane lambe itu namanya mudghah. Jadi 40 hari kedua nanti yang nempel di dinding itu sebesar apa? Sebesar mudghah sing sak emplokan panganan. Terjemahnya apa di situ? Segumpal, nah sapi ras segumpal daging itu, paham ya? Ya daging pupune sapi itu daging sing piye? Lah nek sak pupune sapi yo kegedean to. Jadi segumpal di sini apa? Segumpal sing sak berapa? Sak emplokan panganan tadi loh. Namanya apa itu? Sak nek sak kepel mosok sampean mangane sak kepel ngene, Pak. Amot ora? Rangira amot to. Sak jempol kecilin, Pak. Ya sendok iku lho sak pira iku sendok iku sing dimplok nang gone cangkem iku sak pira. Lah itu sebesar itu. Jadi 40 kedua itu sebesar mudghah yang sebesar yang dimakan itu. Tsumma yub'atsu ilaihil malak. Kemudian habis itu dikirimlah malaikat. Malaikat di sini malaikat perut, Pak. Jadi perut juga ada malaikatnya ternyata. Malaikat apa namanya? Malaikat rahim ya. Maksudnya rahim yang ada janinnya itu loh. Jadi malaikat itu ada banyak ya. Malaikat untuk wahyu, malaikat untuk apa lagi? Yang jaga gunung, malaikat yang untuk rezeki, malaikat untuk apa? Hujan, malaikat yang perut, terus apa lagi? Malaikat yang mencatat, kemudian malaikat yang berbagai macam tugas-tugasnya. Itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Malaikat siapa, Pak? Yang wajib diimani, Pak, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu kita nggak tahu namanya, nggak ada masalah. Yang penting kita meyakini ada perantara antara Allah dengan para rasul yang turun bawa
wahyu. Soalnya kalau itu nggak diimani, maka nggak mungkin kita beragama, Pak. Kan beragama itu syaratnya apa? Kita tahu siapa Allah, kemudian yang bawa risalah dari Allah turun ke muka bumi. Nanti di muka bumi siapa yang terima? Rasul. Rasul yang nyampaikan kepada kita risalah perintahnya Allah itu apa saja. Jadi silsilahnya kayak gitu. Makanya kalau Rasul baik yang langit maupun Rasul bumi nggak diimani, ya orang itu kafir. Kenapa? Nggak mungkin nyambung sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya usul salasah. Pun nyambung, usul salasah itu apa? Apa saja, Pak? Ini pelajaran paling dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Usul salasah apa, Pak? Ma'rifatullah, kenal siapa? Allah. Terus siapa lagi? Ma'rifatu Nabi atau Rasul yang bawa risalah dari siapa? Allah. Kemudian ma'rifat apa? Agama. Kan tadi membawa apa? Membawa risalah dari Allah. Nah, risalah dari Allah tadi namanya agama. Paham ya? Nah, agama tadi fungsinya apa? Ya kita nyembahnya Allah seperti apa? Itu tertera dalam agama tadi. Sehingga gak mungkin manusia itu dia menyembah Allah sakarepe dhewe nggak bisa. Gila-gilo gitu dari mana? Enak, mari sholat gajer-gajer ngene. Gila-gilo. Ulangane sapa niku? Ora ono. Ya, ada nggak sahabat zikir sampai gajer-gajer gini? Ada atau enggak? Mesti zikir itu apa? Fokus. Subhanallah ya berarti apa? Allah itu maha suci. Lah nek gajer-gajer terus sing diolahi apa, Pak? Gajer-gajer enak ngene. Akhirnya enggak sadar, nek enggak sadar oleh pahala atau enggak? Ya enggak dapat pahala tuh. Jadi kita memang harus fokus di dalam ibadah kita, enggak boleh sampai enggak sadar itu enggak boleh. Orang enggak sadar kan sama seperti orang tidur tuh. Orang tidur sama enggak sadar sama atau enggak? Sama lah. Kita di negeri kita terbiasa dengan budaya gajer-gajer, Pak. Mulane bersolat kan dikira copot ngene-ngene sing diolahi apa ngene iki. Copot sampean oleh apa, Pak? Copot ngene iki. Hah? Yo refleks ini tok, enggak ada apa-apanya. Jadi kita butuh apa? Lebih fokus untuk zikir-zikir kita. Jadi memang benar sunnah ya, sunnahnya akad ya. Akad itu seperti ini namanya akdud zikri. Jadi seperti ini, kemudian kayak gini ya. Apa seperti ini zikir ya, itu udah betul, tapi ya dinikmati, Pak. Subhanallah, subhanallah, sudah apa-apa, Pak. Sementing apa? Sementing kita sadar dengan bacaan kita, maksudnya apa gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dikirimlah kepada calon bayi tadi al-malak, yaitu malaikat. Yang malaikat tadi malaikat yang tugasnya di rahim. Fayu'dzanu bi arba' kalimat. Maka malaikat yang Allah kirim tadi berarti sebelum adanya calon jabang bayi tadi, malaikat sudah di perut atau tidak? Belum ya. Jadi kapan malaikat datang? Setelah berapa ini? Patang puluh berarti 40 yang ketiga. Yang ketiga datang atau kedua atau ketiga datang. Kemudian yu'dzan itu dari kata-kata adzan ya. Adzan artinya apa? Adzan itu artinya iklam, memberitahukan sudah masuk waktu sholat. Itu namanya adzan. Jadi adzan itu iklam bidukhuli waktu sholat, ngasih tahu sudah masuk waktu sholat ya. Kalau sekarang saya ngasih tahu didit ya, dihit. Adzan, Pak, maksudnya Pak, apa? Adzan. Oke, diadzani baru nanti kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Allahumma saya lanjutkan. Jadi fayu'dan tadi artinya apa? Malaikat dikasih apa? Fayu'dan. Jadi malaikat dikirim ya. Fayu'danu bi arba kalimat. Maka malaikat dikasih tahu. Dikasih tahu apa? 4 perkara gaib yang terkait dengan calon bayi tersebut. Fayu'dan bi arba kalimat. Malaikat dikasih tahu Allah Ta'ala 4 perkara gaib terkait dengan calon manusia tersebut. Fayaktubu rizqahu, maka dia mencatat rezekinya, wa ajalahu, dan ajalnya, wa amalahu, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun am sa'id, apakah dia sengsara atau bahagia. Tsumma yanfukhu fi ruh, setelah itu baru ditiupkan apa? Roh ke dalam rahim tersebut. Berarti manusia kapan matinya, rezekinya seberapa, amal perbuatannya baik atau buruk sudah diketahui atau belum? Jawabannya sudah diketahui. Yang tahu siapa? Allah dan malaikat tadi yang Allah kirim tadi, yang Allah kasih tahu. Ini loh nanti dia bakal
seperti ini, seperti itu. Berarti malaikat Jibril tahu atau enggak? Malaikat Jibril tidak tahu. Malaikat Mungkar Nakir enggak tahu. Malaikat siapa lagi? Iblis tahu? Enggak tahu, paham ya? Jadi tidak ada yang tahu perkara tersebut, sehingga aneh jika ada orang tiba-tiba dia jadi Jabriyah. Lah wong sudah surga atau neraka kan sudah ditetapkan. Lah ngapain beramal soleh? Ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Dia tidak tahu. Ya kalau tahu misalnya tahu ya, saya sudah ditetapkan masuk surga. Misal sudah tahu. Kalau sudah tahu bisa santai-santai atau enggak, Pak? Ya santai dong, sudah tahu. Nah, masalahnya enggak tahu, lah kok bisa ngomong? Lah wong takdir sudah ditetapkan, ngapain capek-capek kerja? Nek rezekine sugih nyo sugih, nek rezekine melarat nyo melarat, itu salah alamat ya. Ya kita katakan apa kepada dia? Ya wes rasa mergawe wae kan gitu. Engkau rasa jaluk-jaluk, mbah piye carane pokoke apa? Sak karepem kan gitu. Sama nek ngono tenan ya monggo gak usah mergawe, gak usah golek mangan, gak usah golek duit. Berkurang saingan kita, Pak. Kurang atau enggak? Berkurang. Enak nanti. Ya. Jadi manusia itu enggak tahu, maka dia diperintahkan apa? Diperintahkan berusaha. Kemudian penutupnya hadis ini juga penting sekali. Setelah ditiupkan rohnya, fa inna ahadakum, ketika dia sudah keluar ke dunia, maka dia beramal dengan amalannya penduduk surga, hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira, sampai jarak dia ke surga tinggal 1 hasta lagi. Fasabaqa alaihil kitab, ternyata takdir sudah mendahului dia. Fayamal bi amali ahlin nar, sehingga dia beramal dengan amalannya penduduk neraka. Fayadkhulun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sungguh seorang dari kalian amalannya amalannya penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira, sampai jaraknya antara dia ke neraka tinggal 1 dhira. Fayasbiq alaihil kitab, kemudian ternyata takdir sudah mendahuluinya. Fayamal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia beramal dengan amalannya penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga. Ini penting, Pak. Pentingnya di mana? Hadis ini bikin kita takut atau enggak, Pak? Nek sampai rawedinyo kebangetan gitu loh. Kenapa? Dohirnya jenggotnya dawa, dohirnya cingkrang, dohirnya apa? Baduke gosong berapa? Dohirnya gitu. Dohirnya kan dohir apa? Dohir penduduk surga, tapi tetap tidak ada yang tahu endingnya seperti apa. Maka orang beriman betul-betul takut. Adapun orang munafik menganggap dosa seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian digesah kemudian pergi gitu saja. Adapun orang beriman, dia menganggap bahwasanya dosa tadi betul-betul bisa menjadi malapetaka bagi dia, dan dia sadar tidak bisa menghindari dosa. Ada nggak dari kita bisa menghindari dosa? Tidak toh. Semua dari kita mau nggak mau akan berdosa dan pasti berbuat dosa. Subhanallah ya. Jadi karena kita pasti berbuat dosa, jadi pintu untuk tersesat di akhir hayat itu sangat terbuka, sehingga orang beriman sangat takut ending saya seperti apa, sehingga dia berjuang keras untuk bisa mati dalam kondisi husnul khotimah. Kan orang mati itu kan seperti bayi itu, Pak. Bayi itu ketika dia lahir, sing ngopaini sapa? Orang di sekitarnya kan. Orang mau mati, iso gak polah gak karu-karuan gitu, atau dia matang-matang diopeni sama yang di sekitarnya, diopeni sama yang sekitarnya. Ya kalau yang di sekitarnya bertauhid bejo,
Lah kalau yang di sekitarnya nggak bertauhid seperti kisahnya Abu siapa? Abu Thalib. Akhirnya matinya apa? Mati dalam kondisi kafir. Sangat takut kita. Karena kita nggak tahu nanti kita mati itu dalam kondisi sakit atau entah gimana. Siapa yang mendampingi kita? Mudah-mudahan yang mendampingi kita orang-orang soleh. Makanya kita anak-anak suruh ngaji. Kita bikin pengajian terus. Biar apa? Teman-teman kita siapa? Orang soleh. Sehingga nanti kalau mati pun harapannya sing baturi siapa? Orang soleh. Sehingga nanti mati dalam kondisi bersyahadat la ilaha illallah. Itu harapan kita semuanya. Kemudian lawannya tadi, ada orang nakale gak karo-karuan, wis amalan penduduk neraka. Ternyata sebelum mati dia bertaubat, kemudian beramal, amalannya penduduk surga dan mati masuk surga. Ini murni rahmat dari Allah, Pak. Wong kafir kok moro-moro masuk Islam. Kalau bukan rahmat apa itu namanya? Seperti Umar ya, Umar musuhnya Islam gak karo-karuan. Tapi tiba-tiba langsung dapat hidayah. Itu murni rahmat atau tidak? Murni rahmat, Pak. Tapi kalau orang yang asalnya kelihatannya soleh gitu. Lah kok moro-moro mati dalam kondisi kafir, berarti dia menyimpan kekufuran, Mbak. Tapi kalau orang itu asalnya kafir kemudian mati masuk Islam, apakah dia menyimpan keislaman di dalam hatinya? Kan tidak, toh. Berarti orang kafir masuk Islam itu betul-betul murni rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi orang Islam mati dalam kondisi kafir gara-gara apa? Dia menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Sebelum dia mati Allah tampakkan kekafirannya sehingga dia mati dalam kondisi kafir. Semoga Allah Ta'ala menutup hidup kita semuanya dengan amal soleh dan kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, ini hadiahnya berapa ya? 4 ya? 4. Ini hadiah pamungkas ya. Hadiah pamungkas madu bunga randu SM Samsi madu. Saya baca tok, Pak, ini saya baca tok. Madu bunga randu. Ini nanti hadiah paling terakhir. Tapi biasanya pertanyaan yang malah pertama biasanya. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari SM apa ini? Hadiah kopiah. Kenapa sifat rahmat lebih unggul daripada sifat murka Allah? Nggih. Karena lebih banyak daripada murkanya Allah. Nggih, monggo leres diambil. Itu makna pertama ya. Ini makna pertama, monggo diambil. Tadi saya sebutkan ada 2 makna ya. Saya sebutkan ada 2 makna. Yang satu lagi monggo. Rahmat tanpa sebab, adapun murka wajib ada sebabnya. Nggih, monggo. Jenengan monggo, ini hadiah kopiahnya, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga. Nggih. Mbahnya. Pertanyaan ketiga. Nggih. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai As-Sadiq Al-Masduq, Pak? Kenapa Nabi disebut sebagai As-Sadiq Al-Masduq? Ada yang bisa jawab? Tadi sudah saya sebutkan, nggih. Yang diucapkan pasti benar. Beda sama dukun, sama-sama goibnya, tapi Nabi pasti benar. Adapun dukun pasti apa? Pasti dustanya. Makanya disebut sebagai As-Sadiq Al-Masduq. Kalau kita Sadiq Masduq atau enggak, Pak? Ojo ngomong ya, saya ini Sadiq Masduq ya. Kita ini kan banyak guyonnya. Nabi Muhammad guyon atau enggak?
guyon tapi benar gitu loh, paham ya? Nah, awak dhewe guyon, masalah mancing, gowes, reneng manfaatnya gitu loh. Jadi Nabi itu guyon dah tetap apa bermanfaat. Kan hebatnya gitu kan. Ada nenek-nenek dibilang nanti di surga nggak ada nenek tua. Semuanya muda. Guyon atau enggak ini? Guyon, tapi betul atau enggak? Betul. Itu guyonnya Nabi Pak, berkualitas. Enggak seperti komika seperti sekarang itu. Monggo diambil Pak. Golek lucu ben bayaran tapi akhirnya malah Pak menghina Islam ujung-ujungnya. Jadi oleh guyon Pak, tapi yang berfaedah gitulah. Terakhir, Pamungkas. Apa pertanyaan dari SM nih? Hadiah madu. Wes yang gampang wae pertanyaan nih. Tadi kan saya sebutkan ya, 40 pertama itu jadi apa? Manusia itu 40 pertama jadi segumpal darah. Cepet-cepetan, angkat tangan dulu. Oke, monggo. 40 kedua jadi apa? Sesuai yang saya terangkan tadi, Pak. Ojo tak terjemahannya. Iya, gedene sak pira? Sesendok, nggih leres, monggo. Sak puluhan, sak sendok ya. Ora sak kepel ya, nek sak kepel rapot nggone. Nggih, cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.